Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam segmen Inspirasi Kreatif. Segmen ini berbincang-bincang soal best practice, bagaimana topik mengenai kesejahteraan bersama diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, individu, dalam kebersamaan dengan komunitas maupun lembaga. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pelayanan terhadap saudara-saudari kita yang berada di lapas. Mungkin ada di antara saudara-saudari, para pemirsa yang juga mengikuti pelayanan di lapas. Baik sekali, tetapi untuk kali ini kita akan memperbincangkan hal itu bersama dengan Ibu Jeti. Halo Ibu Jeti. Halo Pak. Apa kabar Bu? Baik, puji Tuhan. Bapak apa kabar? Sehat Bu, puji Tuhan. Nah, Ibu Jeti ini adalah seorang pegiat di dalam komunitas Santo Leopold, Kombas Lipo Karawaci. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau kaitannya dengan salah satu program dari komunitas ini mengunjungi dan melayani saudara-saudari kita yang berada di lapas. Bu Jeti, ya, boleh cerita ini program kunjungan ke lapas itu mulai tahun berapa? Kami Santo Leopold di Lipo Karawaci itu ada di Paroki Santo Agustinus Karawaci. Dan satu lagi ada di Kombas Citra Garden yang Bapak sudah pernah wawancara, itu ada di Paroki Maria Immaculata, Jakarta ya, Citra Garden. Kami mulai kunjungan ke lapas itu sekitar tahun 2008. Dan kunjungan yang kami lakukan ke lapas sebenarnya ada memang kaitan dengan visi misi dari komunitas kami. Terus bersamaan juga ada dari himbauan dari KAJ saat itu ke paroki bahwa diminta untuk kategorial yang ada di paroki untuk turun pelayanan ke lapas. Dan salah satu itu kami. Setiap tahun komunitas Santo Leopold di Lipo Karawaci itu kami dapat jatah 2 kali untuk kunjungan ke lapas. Yang pertama kami kunjungi yaitu dan yang sering itu lapas wanita di Tangerang. Di samping itu ada lapas anak-anak, terus lapas dewasa, pemuda dewasa itu ada kelas 1 dan kelas 2, dan ada lapas di Tiga Raksa juga, terus dengan di lapas Salemba. Ini lapas-lapas yang sering kami kunjungi Pak, sampai sekarang. Sampai sekarang itu? Ya, kebetulan kemarin kami juga dapat tugas dari paroki, kami kunjungan pelayanan ke lapas pemuda dewasa di kelas 2A Tangerang dengan pastor paroki kami yaitu Pastor Stefanus Suwarno OSC. Ya. Bersama dengan tim komunitas basis di Lipo Karawaci ini, Ibu kan berkunjung ke lapas-lapas tersebut. Menurut Ibu sendiri sebenarnya motivasi atau apa yang mendasari semangat Ibu dan teman-teman di tim kunjungan itu, misalnya dari ajaran, dari semangat yang diwariskan oleh orang kudus Santo Leopold itu apa aja Bu? Salah satu kalau dari teladan Santo Leopold sendiri yang kami pastinya tahu dan mungkin ada sebagian yang tahu juga Santo Leopold itu siapa. Santo Leopold adalah Bapa pengampunan. Beliau dengan keterbatasan fisik tapi begitu luar biasa melayani, hampir separuh hidupnya lebih itu hanya duduk dalam satu ruang kecil untuk mendengar pengakuan dosa dari orang-orang, dan beliau tidak memilih, tidak melihat siapa yang akan dia layani. Dan kami di situ ada salah satu visi misi kami, yaitu kami akan merangkul orang-orang yang tersisih, miskin, dan yang memang berkebutuhan khusus atau apapun itu, dan termasuk mungkin di lapas ini kalau kita bisa bicara, karena warga binaan ini bukannya orang yang bebas seperti kita biasakan Pak. Yeah. Dan dari teladan Santo Leopold ini kami terapkan kehidupan yang nyata sehari-hari ini, yang salah satu ya ke lapas ini. Selain di samping itu kami juga
mendoakan dan berkunjung ke orang-orang memang yang perlu kami kunjungi atau minta didoakan. Dan yang lain-lainnya juga sih sebenarnya. Berhubung karena sekarang yang akan dibahaskan konteksnya ke lapas. Jadi saya akan menjawabnya yang ke lapas. Ketika Ibu dan tim ke lapas, itu apa yang dilakukan di sana, Bu? Kami biasa kalau ke lapas, kunjungan ke lapas, pasti kami akan mempersiapkan diri. Biasanya itu untuk persiapan mengiring misa. Yang biasa kami lakukan itu pasti ada misa, Pak, ininya. Dan pasti ada pastor yang mendampingi. Biasa kami seperti layaknya kalau kita misa biasa, itu pasti ada doa umat, bacaan, dan tim puji-pujiannya juga di sana. Terus kami juga akan membagikan baik berbentuk makanan ataupun cenderamata untuk para warga binaan di sana. Ketika berangkat ke sana dan bertugas di salah satu lapas yang tadi Ibu sebutkan tadi, biasanya dari tim Leopold itu berangkat sendiri dalam artian sendiri melayani di sana atau ada juga kelompok-kelompok yang lain, Bu? Ada. Biasa kami pasti bermitra itu dengan kalau kami di Dekanet Tangerang ini yang biasa mengurusi untuk koordinator untuk kunjungan ke lapas itu dari Paroki Santa Maria Tangerang. Dan itu udah pasti kita bermitra dari situ. Dan dari paroki kami sendiri yang selama ini kami sudah bekerja sama itu dengan WKRI, Lansia, dan Legio Maria. Itu yang biasa kami lakukan, ataupun seperti kemarin kami sendiri, jadi Santo Leopold sendiri dengan pastor paroki. Nah, kalau Ibu dan teman-teman itu selama ini perasaannya seperti apa, Bu? Dan apakah ada hambatan-hambatan baik dari diri Ibu sendiri atau dari anggota komunitas atau yang lain-lain yang kira-kira bisa menjadi kendala untuk pelayanan di lapas itu, Bu? Puji Tuhan kalau untuk halangannya selama ini tidak ada dari tim kami ininya. Terus kalau untuk takut atau khawatir, karena awalnya kami ditugaskan itu di Lapas Wanita Tangerang. Di situ kami sudah memang ada briefing juga karena ada salah satu anggota dari tim kami itu dulu sebelum bergabung dengan komunitas kami, beliau sudah pelayanan dulu di lapas pribadi. Dan sudah briefing untuk kami bagaimana harusnya kami kalau saat kami di lapas. Dan sudah memberikan kami gambaran, terutama untuk lapas wanita itu seperti apa. Nah dari situ karena kami punya pikiran bahwa ini lapas wanita dan kami juga wanita, kami tidak punya ketakutan atau yang kekhawatiran yang tinggi, tidak sama sekali, Pak, gitu loh. Karena saat kami sampai di sana pun ternyata kami dikawal oleh sipirnya, dan kami dikawal sampai tempatnya, dan itu memang semua wanita. Dan memang ada beberapa laki-laki pasti dan dari tim kami juga, tapi dari situ kan sipir-sipirnya, dan di situ ada romo, ada pastor. Di situ kami tidak merasa ada ketakutan yang harus menggerogoti kami, tidak sama sekali. Itu aja. Jadi kami selama ini kami memang melayani di lapas memang dengan penuh sukacita dan memang niat yang baik. Ini lancar-lancar aja, Ibu, ya? Lancar semua, puji Tuhan. Iya, Sampai kemarin pun kalau untuk lapas pemuda dewasa, mungkin kalau untuk umum, kami pun awalnya untuk umum pasti kita akan punya gambaran bahwa kalau lapas pemuda terutama, ya kan, itu laki-laki dewasa, pasti membayangkannya itu yang bertato lah atau yang sangar lah atau apa. Memang iya ada, dan itu memang hampir mungkin yang kami lihat bertato gitu kan ininya. Cuman di situ kami kan batasannya kami melayani untuk khusus Kristen Katolik. Nah untuk Kristen Katolik puji Tuhannya untuk warga binaan yang beragama Katolik itu tidak banyak ininya. Dan itu kalau ngomong tato mungkin ada tapi 1-2 orang aja gitu loh. Awal memang kami ada sedikit kekhawatiran karena kami, waduh ini pemuda ya, karena selama ini kami melayani kan di wanita, lapas wanita. Tapi saat sampai di tempat itu ternyata sipirnya begitu menjaga kami gitu kan, sampai dikawal istilahnya, sampai di tempat, sampai di tempat ibadahnya gitu. Dan kami tidak punya khawatir sama sekali saat di situ, terutama ada pastor yang mendampingi kami gitu. Jadi kami merasa
Tapi memang setiap kami melakukan, sebelum melakukan kunjungan atau apapun itu, kami kan akan bawa dalam doa. Jadi memang mungkin dengan doa itu pun mengiring kami dengan lancar. Pasti. Gitu. Ya, interaksi antara Ibu Jeti, teman-teman satu tim dan mitra-mitra yang lain itu berada di ruangan tempat doa ibadah itu ya, iya, betul, di gereja itu ya. Betul. Memang kami tidak boleh banyak berinteraksi dengan warga binaan. Jadi interaksinya cuma hanya beberapa. Kalau untuk dengan warga binaan langsung tidak. Jadi kami hanya berinteraksi dengan yang panitianya, kalau bisa disebut di situ. Mereka biasa ada panitianya, Pak. Jadi Kristen Katolik jadi satu saat panitia. Nah, kami paling dengan panitia aja. Paling hanya ditanya, oh yang mau dikasih apa ini Bu? Bingkisan atau makanan gitu aja. Jadi kami tidak pernah berinteraksi, bertanya. Tidak pernah sama sekali. Dan itu memang tidak boleh kan. Jadi kami memang hanya pelayanan kami di situ membawa misa dengan pastor. Terus setelah misa foto sebentar, ininya pasti untuk dokumentasi. Terus gitu langsung kami akan ke pintu keluarnya membagi bingkisan dan mereka pulang ke sel masing-masing kembali dan kami juga kembali pulang. Ya. Pelayanan di lapas ini memenuhi harapan dan himbauan dari keuskupan agar ada pelayanan ke lapas-lapas. Berhubung di sana juga ada saudara-saudari kita yang sedang menjalani masa rehabilitasi. Namun yang perlu kami tahu juga apakah ada tujuan lain sesuai dengan misi atau visi dari komunitas Santo Leopold yang ingin dicapai lewat kunjungan ini, Bu? Kalau tujuannya sebenarnya sih tidak hanya ke lapas saja sih Pak, untuk visi misi komunitas kami. Cuman karena sini konteksnya kita berbicara dengan lapas, sebenarnya tujuan kami hanya memang mau memberi penghiburan, murni penghiburan untuk warga-warga binaan yang di lapas, karena kami juga tidak tahu masalah mereka apa dengan hukum, terus kapan mereka akan dibebaskan. Jadi kami memang murni di kunjungan kami memang hanya memang membawa satu kegembiraan, sukacita, dan pasti untuk memotivasi mereka lah gitu ininya, karena kami tahu juga pasti mereka juga tidak nyaman juga di dalam gitu kan. Jadi memang tujuannya sih murni ya memang penghiburan ya, untuk menghibur mereka gitu loh. Selain juga memang pasti ada misa dan di situ juga pasti pastor ada khotbah, pasti ada sedikit-sedikit ada firman yang masuk. Dari firman itu kan nanti akan dijelaskan juga oleh pastor mereka harusnya seperti apa gitu loh. Jadi itu aja sih. Bu Jeti, ketika berkunjung ke lapas, Ibu walaupun interaksinya terbatas tapi pasti pernah bertatap muka, melihat wajah mereka seperti apa. Nah, sejauh yang Ibu Jeti alami, seperti apa respon mereka? Dan apakah ada sesuatu yang membahagiakan bagi Ibu sendiri sebagai seorang pribadi ketika berkunjung ke lapas itu? Kalau reaksi mereka pasti mereka bersukacita sekali dikunjungi dan diberi makanan rohani dan jasmani sekaligus ya. Kadang-kadang kan kami juga membawa makanan untuk mereka ininya. Kalau dari muka-muka mereka ya itu pasti kelihatan sekali gembiranya mereka, senangnya mereka gitu kan. Saat antusiasnya mereka, saat berjawab, saat ditanya pastor sekalipun mereka selalu yang menjawabnya begitu keras gitu loh, amin, amin gitu kan ininya. Dan kalau untuk kami sendiri, kami dengan tim pasti sukacita sekali ininya, dan memang kami tidak bisa mengungkapkan seperti apa senangnya kami bisa memberi penghiburan walaupun tidak dalam jangka waktu yang panjang ya Pak gitu loh. Tapi kami merasa bahwa ternyata kunjungan kami yang singkat ini membawa dan memotivasi mereka untuk mereka walaupun mereka ada dalam lingkup yang terbatas, Tuhan itu ada gitu kan. Tuhan itu hadir gitu aja. Dengan konteks mereka masing-masing yang menerimanya seperti apa gitu loh ininya. Dan kami percaya bahwa memang ya Tuhan ada untuk mereka walaupun mereka ada di dalam ketidakbebasan dan ketidaknyamanan mereka di lapas
gitu. Jadi kalau sukacita kami ya kami sukacita sekali. Ininya. Bu Jeti, Ya, Pak. sebagai umat Katolik, orang Kristiani, pengikut Yesus, bagaimana Ibu memaknai kegiatan berkunjung ke lapas, berjumpa dengan saudara-saudari kita yang berada di sana? Ibu memaknai supaya iman Ibu juga ikut diperbaiki, iman Ibu juga semakin kuat. Nah, seperti apa Bu? Memaknainya mungkin sama juga dengan satu tim kami, sesuai dengan firman yang ada di kitab suci Matius ayat 2, Matius 25 ayat 34 sampai 36, di mana berbunyi, saat aku telanjang engkau memberi aku pakaian, saat aku sakit engkau melawat aku, dan saat aku di penjara kamu mengunjungi aku. Ini menjadi pegangan kami untuk salah satu motivasi juga, karena Yesus memang sudah berkata seperti itu, dan kami yakin saudara-saudara kami ini yang ada warga binaan yang ada di lapas ini memang memerlukan kunjungan-kunjungan yang membuat mereka untuk tidak menjauh dari Tuhan Yesus pastinya. Dan ini juga memang bermakna juga untuk kami, di mana kami yang di luar lapas harus memang lebih bersyukur lagi bahwa ternyata di luar sana begitu banyak orang yang di bawah tekanan atau apapun itu, tapi tetap berpegang teguh kepada firman-firman Tuhan Yesus, gitu Pak. Semoga memang ini kami akan jalankan terus sampai kemampuan kami ataupun ini kami tidak diperlukan. Pesan-pesan yang bisa Ibu Jeti sampaikan kepada para pemirsa kita semua, umat Keuskupan Agung Jakarta yang pada tahun 2023 ini sedang menghayati sebuah tema kesejahteraan bersama. Pesan-pesannya mungkin untuk kami juga sendiri dan kategorial ataupun komunitas lain, semoga kita lebih banyak lagi untuk pelayanan ke lapas, karena mereka juga membutuhkan itu sebenarnya, motivasi, support itu agar mereka juga tetap dekat kepada Tuhan, terus gitu juga biar mereka juga walaupun ada di dalam lapas tetap berpegang pada Tuhan, dan setelah keluar dari lapas pun mereka akan menjadi terang untuk keluarga mereka sendiri, mereka pribadi sendiri, dan bisa beraktivitas normal kembali, dan tentunya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang membawa mereka masuk ke lapas kembali. Baik Ibu Jeti, terima kasih. Nah saudara-saudari, pesan-pesan dari Bu Jeti tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam sesi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Jeti. Sama-sama. Dan juga tim yang sudah menerima kami, dan kami mendoakan supaya Ibu Jeti dan keluarga selalu sehat. Amin. Dan pelayanan-pelayanan Ibu, keluarga dan anggota tim diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian anggota tim yang ikut tergabung di dalam komunitas Santo Leopold. Kami di Dekanat Tangerang ini, para romo itu dibagi tugas. Ada yang bulan Januari, ada yang bulan Februari, dan seterusnya sepanjang tahun. Sangat berkeinginan supaya umat di paroki itu ikut terlibat. Pertama kali kami bertugas ke lapas, memang ada rasa khawatir. Takutnya kami yang berkunjung tidak keluar, tapi orang lain yang keluar. Yang kedua, kerinduan dari mereka, baik Katolik maupun non-Katolik, itu bertemu dengan tubuh Kristus. Khususnya kalau misalnya romonya berhalangan. Kami ini dipanggil romo karena kami kebetulan berpakaian prodiakon. Kadang-kadang mereka, romo saya mau mengaku dosa. Aduh, saya kan gak bisa. Gitu. Jadi yang biasanya kami lakukan adalah ibadah. Saran kami barangkali alangkah Dekanat Tangerang ini bisa lebih memperbanyak kunjungan ke lapas. Alangkah baiknya frekuensi berkunjung itu
lebih ditingkatkan? Awalnya itu saya merasa takut karena saya belum pernah dan juga belum tahu itu bagaimana keadaan di dalam lapas. Saya pikir seperti yang di sinetron-sinetron tuh saya melewati beberapa sel gitu. Tetapi ternyata setelah saya menjalani dan beberapa kali kunjungan ke sana, ternyata nggak seseram saya bayangkan sebelumnya. Dan di sana karena kami melayani untuk membantu melayani perayaan Ekaristi bagi warga binaan yang memeluk agama Kristen dan Katolik. Jadi kami hanya melayani, membantu pastor untuk merayakan perayaan Ekaristi. Dan di sana setelah perayaan Ekaristi kami membagikan bingkisan dan makanan untuk mereka, dan kami melihat wajah-wajah mereka yang bersukacita, maka kami turut merasakan sukacita mereka. Jadi pengalaman dan kesan saya setelah melayani, ya saya ikut merasakan sukacita yang mereka rasakan. Kesan saya pada saat mengunjungi lapas perempuan ya, wanita. Nah, di sana saya melihat bahwa penampilan, gaya bicara ternyata sama seperti ibu-ibu pada umumnya, sama seperti kita, wanita pada umumnya. Sebelum masuk di lapas itu, saya sudah memikirkan hal-hal yang sedikit negatif begitu. Ternyata sama mereka dengan kita pada umumnya. Terus mereka ini sebenarnya orang-orang yang baik, tetapi mereka melakukan hal-hal yang salah. Mereka sama seperti kita, diciptakan Tuhan baik adanya, cuma mereka melakukan hal-hal yang salah. Di situ saya merasa bahwa inilah kesempatan saya untuk lebih bisa menghibur mereka dengan masuk komunitas Santo Leopold ini. Awalnya sesuatu yang wah serem nih kalau ke lapas seperti apa ya gitu kan. Tetapi ketika semuanya berjalan mulai dari liturgi bersama, lalu berdoa bersama, bernyanyi bersama, penuh sekali yang saya lihat dari wajah-wajah mereka yang penuh sukacita dan penuh pengharapan. Sebelumnya pada saat pertama datang nih sebelum liturgi, rasanya muka mereka tuh kan sedih banget, frustasi banget. Tapi ketika kami datang dan melayani bersama, memuliakan nama Tuhan bersama-sama, penuh sukacita yang saya rasakan bisa bersama-sama memuji Tuhan bersama mereka semua. Karena di sana pada saat pelayanan saya lihat juga satu persatu itu mereka turut ambil bagian. Ada yang bisa main musik pada saat itu, lalu juga ada yang turut terlibat untuk memimpin lagu, dan di situ saya rasakan penuh sukacita bisa merayakan liturgi bersama, dan tentunya sesuai dengan teladan dari Santo Leopold memberikan semangat kepada pribadi-pribadi yang kami kunjungi. Terima kasih.